Pada dahulu kala, terdapat seorang malaikat yang menggunakan senjata tombak. Malaikat itu bernama Lucifer. Namun, sosok malaikat itu dikutuk karena terlahir dengan memiliki energi demonik, yang mana itu membuat dirinya diusir dari alam surga oleh keempat archangel yang sudah dianggapnya sebagai saudaranya sendiri. Singkatnya, di alam demon, terjatuh dalam kehampaan, Lucifer didatangi oleh demon god yang senang akan pertemuan mereka berdua. Sosok penguasa dari alam demon bernama Luberkan. Di sini kedatangan dari demon god tidak disambut baik oleh Lucifer, yang mana membuat demon god merasa Lucifer tidak mengetahui akan dirinya, mempertanyakan, apakah kau tahu siapa sebenarnya diriku? Namun Lucifer hanya menjawab kalau dirinya tidak peduli akan hal itu. Tapi mengenal dari energi demonik tersebut, Lucifer dapat menebak sosok yang berada di hadapannya, yaitu adalah sosok penguasa alam demon yang disebut dengan Demon God. Tapi tidak mau basa-basi, Lucifer kini siap untuk melawan Demon God jika itu memang diperlukan, karena dirinya sudah tidak memiliki apapun lagi. Namun Demon God berkata kalau dirinya tidak datang untuk melakukan sebuah pertarungan, tapi dirinya ingin menjadi seorang teman. Yang mana setelah mengungkapkan niatnya tersebut, kini Demon God berpikir untuk memberikan sebuah hadiah kepada Lucifer. Berkata kalau aku akan memberikanmu sebuah tombak bernama Lugia. Sebuah tombak dengan energi demonik yang menyala begitu kuat. Dan Demon God meminta Lucifer untuk menerima hadiah tersebut sebagai pertanda pertemanan darinya. Tidak mengetahui begitu pasti, Lucifer langsung menerima hadiah tersebut. Namun ketika Lucifer memegang tombak Lugia, dirinya cukup kagum dan bertanya tentang apa maksud dari semua ini. Tapi Demon God hanya berkata kalau dirinya hanya ingin memiliki seorang teman, dan kemudian dirinya langsung pergi. Beberapa waktu kemudian, salah satu malaikat terjatuh bernama Azazel melawan salah satu dari penguasa alam demonik, yang mana dirinya kesulitan dan berakhir kalah. Hal itu membuatnya menyadari batasan kekuatan dari seorang Demon King. Namun tepat pada saat itu, Lucifer menyuruh Azazel untuk segera mundur dan membiarkan dirinya lah yang akan melawan Demon King tersebut. Di sini Demon King langsung menyerang Lucifer dengan serangannya, yang membuat Lucifer langsung menggunakan Spiritmanship level 5-nya, yang sontak dalam sekali serangan Lucifer dapat mengalahkan Demon King sepenuhnya. Melihat Lucifer yang mengalahkan Demon King, tentunya membuat Azazel menjadi terpesona, dan dirinya ingin suatu hari nanti memiliki kekuatan yang hebat sama seperti Lucifer. Tepat pada saat itu, Demon God kini tiba-tiba muncul untuk bertemu dengan teman baiknya, yaitu Lucifer. Dirinya menanyakan bagaimana Lucifer tahu akan teknik itu. Sontak melihat Demon King yang tiba-tiba saja muncul, membuat Azazel menjadi semakin waspada, bersiap menyerang Demon God sembari bertanya apakah dia bekerja sama dengan Demon King yang telah kita lawan. Yang mana menyerang pembicaraan, Lucifer menjelaskan kalau Spiritmanship adalah suatu teknik yang dirinya ciptakan sendiri untuk mengeluarkan potensi sebenarnya dari senjata tombak. Menanyakan apakah kau pernah melihat teknik yang mirip di suatu tempat. Namun Demon God hanya berkata kalau dirinya pasti sudah salah duga, dan beranggapan kalau Lucifer saat ini sudah terbiasa dengan menggunakan tombak Lugia. Yang mana hal itu membuat Lucifer berterima kasih kepada Demon God. Berkata kalau berkat Demon God lah dirinya menjadi semakin kuat dan mudah beradaptasi di alam demon. Di sini mengalihkan pembicaraan, di sini Demon God berkata kalau dirinya telah menemukan suatu jalan untuk menuju alam surga, dan dirinya datang ke sini untuk memberitahukan hal itu. Seketika mendengarnya, membuat Lucifer dan Azazel menjadi cukup terkejut. Terlebih lagi Azazel yang tidak percaya karena menurutnya mustahil bagi suatu jalan menuju alam lain terbuka kecuali dengan kekuatan salah satu kekuatan divine power, dan di alam demon ini tidak ada kekuatan semacam itu. Namun menimpali jawaban tersebut, Demon God berkata kalau dirinya juga tidak percaya, tapi dirinya benar-benar telah menemukan sebuah portal yang terhubung dengan alam surga, dan demon murni seperti dirinya tidak dapat untuk masuk ke dalam sana. Makanya untuk itu dirinya ingin agar Lucifer bisa pulang ke alam surga kembali. Sontak mengetahui hal itu membuat Lucifer menjadi penasaran dan menanyakan di mana lokasi portal tersebut. Namun Azazel meminta Lucifer untuk tidak percaya dengan Demon God. Tapi Lucifer yang percaya kalau Demon God pasti tidak akan berbohong kepada dirinya,
yang mana membuat Azazel kini berpikir kalau selain dari itu semua, Lucifer harus melewati keempat malaikat tingkat tinggi yang tidak akan diam saja saat Lucifer kembali ke alam surga. Yang membuat Lucifer berpikir kalau dirinya saat ini sudah memiliki kekuatan yang cukup, ditambah lagi dengan tombak Lugia, dan dirinya harus segera pergi ke alam surga untuk memastikan suatu hal. Mengetahui hal itu membuat Azazel berkata, apakah kau berencana untuk membalaskan dendam kepada keempat archangel yang telah membuangmu ke alam demon? Yang mana seketika Demon God kini berkata kalau dendam adalah aturan yang mutlak, meyakinkan Lucifer kalau dirinya saat ini bahkan dapat dengan mudah membantai keempat archangel di alam surga seorang diri. Kini akhirnya Lucifer telah sampai di tempat yang dibicarakan. Terdapat sebuah portal yang benar-benar muncul di alam demon, yang mana seketika Lucifer memasuki portal tersebut, dirinya benar-benar telah kembali ke alam surga. Saat Lucifer memasuki alam surga, para peri yang sedang melakukan tugasnya terkejut melihat seorang malaikat yang memiliki sepasang tanduk demon, membuat salah satu dari mereka berpikir kalau sosok itu mirip dengan Archangel Lucifer. Dan Lucifer kini membentangkan sayapnya dan langsung pergi untuk menuju ke kuil alam surga. Sementara itu, di dalam kuil surga terdapat keempat malaikat tingkat tinggi yang berkumpul sebagai pondasi dari alam surga, melakukan tugas mereka, yaitu sebagai penegak hukum yang mencatat dan mengusir malaikat yang memiliki energi demonik. Di sini terdapat 4 archangel tingkat tinggi, yaitu ada Raphael, Mikael, Gabriel, dan Uriel. Mencoba mempertanyakan ini semua, Raphael berkata kepada Mikael, mau sampai kapan kita terus melakukan pengusiran ini? Yang mana sontak Mikael menjawab kalau dirinya akan tetap terus melakukan hal ini. Akibat pertanyaan tersebut menimbulkan sebuah perdebatan. Mendengar pernyataan Raphael membuat Gabriel merasa kalau Raphael seperti menanyakan otoritas. Apakah keputusan untuk mengusir malaikat itu memang keputusan yang benar atau salah? Tapi Uriel di sini menjelaskan kalau kita tidak punya pilihan lain lagi, karena hal itu sudah disetujui oleh ketujuh archangel tingkat tinggi termasuk kita berempat. Yang mana mendengarnya membuat Raphael kini menyayangkan akan hal itu. Tapi dirinya menjadi merasa bersalah dan berpikir apakah perilaku tersebut adil jika hanya memiliki suatu energi demonik, langsung mengusir malaikat itu dari alam surga. Namun sontak dengan ekspresi yang serius, Mikael berkata kalau itu memang harus dilakukan, karena alam surga diciptakan oleh Mother God dan dunia ini harus sempurna. Tepat pada saat itu, salah satu prajurit masuk dengan tergesa-gesa, berkata kepada keempat malaikat tingkat tinggi kalau saat ini ada suatu masalah, karena Lucifer, salah satu archangel, kini telah kembali. Kini di luar kuil dewa alam surga, terlihat Lucifer sedang dihalangi oleh banyaknya prajurit malaikat yang tidak mengizinkannya untuk masuk ke dalam. Yang mana ketika mereka melihat Lucifer, mereka semua langsung maju untuk menyerang. Namun Lucifer langsung mengeluarkan aura demoniknya yang aktif, langsung menghentikan semua pasukan angel yang menyerang kepada dirinya. Langsung menghentikan mereka semua yang berniat untuk menyerang. Terkena tekanan aura demonik dari Lucifer, mereka semua tidak dapat bergerak. Di sini tiba-tiba Archangel Mikael muncul dengan marah, dirinya langsung hendak menyerang Lucifer, yang mana tidak ada pilihan lain lagi, membuat Lucifer kini meladeni serangan tersebut. Kini kedua benturan senjata Archangel Mikael dan Lucifer saling berhadapan. Tepat pada saat itu Mikael sangat marah dengan keberadaan Joshua, serta melihat sosok Joshua yang kini kembali ke surga dalam bentuk seorang demon. Tapi Joshua beranggapan kalau apa yang dilakukan para archangel itu sangatlah tidak adil. Sembari melancarkan serangannya, pada saat itu keempat archangel kini muncul. Di sini Gabriel mempertanyakan kalau seperti itu apa yang perlu dirinya lakukan. Dan Uriel juga bertanya kepada Lucifer, menjelaskan kalau energi demonik itu akan mengancam bagi ketenangan alam surga. Kini mereka semua hendak melakukan pemurnian kepada Lucifer yang kini telah menjadi seorang demon, meminta Lucifer untuk segera menyerahkan diri. Namun Lucifer kini menjadi sangat marah, berkata kalau dirinya bukanlah orang yang menodai alam surga, dan ini bukanlah hal yang tepat yang dapat diputuskan oleh kalian semua. Melanjutkan pertarungannya kembali, di sini akhirnya Lucifer dan Mikael terus melakukan serangan satu sama lain. Yang mana hal itu membuat Gabriel kini tidak bisa diam saja dan ikut andil dalam pertarungan. Kini pertarungan menjadi berat sebelah.
Dan Joshua menyadari kalau dirinya adalah darah campuran, dan itu sudah takdir dirinya sendiri. Tapi Lucifer merasa kalau para Archangel lah yang tidak dapat menerima dirinya dan takut akan kekuatan yang dimiliki, yang mana itu menjadikan alasan kalian untuk melemparkanku ke alam demon. Kini sebuah tanda muncul dan aura demonik yang dimiliki Lucifer menjadi lebih kuat, membuat dirinya dapat menekan para Archangel yang lain hanya dari satu perkataannya, membuat mereka semua kini langsung berlutut. Menyadari kalau kini mereka semua tidak dapat bergerak, membuat para Archangel mempertanyakan kekuatan apa yang telah menekan kita semua. Di sini Lucifer menjelaskan kalau kekuatan itu adalah kekuatan dominasi, dan kekuatan itu sudah ada sejak dirinya lahir, dan hal itu bangkit ketika dirinya berada di alam demon. Kini tanpa basa-basi, Joshua langsung meluapkan seluruh amarahnya dan menggunakan tombak Logia untuk langsung menyerang Archangel Michael yang telah membuang dirinya. Namun tepat pada saat itu, Joshua tidak jadi melakukannya, meminta agar Michael tidak menghalangi jalannya, berkata kalau dirinya hanya ingin bertemu dengan Mother God untuk mendengarkan penjelasan akan hal itu, dan dirinya tidak ingin menyakiti siapapun di alam surga ini. Tapi dengan tekadnya melawan tekanan dari Lucifer, Archangel Michael kini tetap teguh tidak akan membiarkan Lucifer untuk bertemu dengan Mother God. Sembari melancarkan serangan terhadap Lucifer, kini Michael berkata kalau Lucifer bukanlah orang yang terpilih. Kini sebelum sempat terjadi keadaan yang semakin parah, tiba-tiba terdengar suara yang meminta Archangel Michael untuk segera berhenti. Yang mana ketika melihat cahaya terang tersebut membuat Michael terkejut, karena Mother God kini benar-benar telah muncul. Di sini Mother God bernama Deity menyambut kepulangan dari Lucifer, dan dirinya minta maaf atas semua yang telah dilalui, menganggap kalau ini bukan kesalahan dari Lucifer, melainkan dirinya yang berlaku begitu kejam. Tapi ada alasan dari hal itu, yang mana melihat Mother God meminta maaf membuat Michael menjadi merasa bersalah, karena pengusiran itu dilakukan oleh dirinya sendiri. Dan Archangel berkata kalau apa yang kami lakukan itu sudah seharusnya benar. Yang mana tiba-tiba sebuah suara muncul yang membuat Michael terkejut. Mendengar suara yang berkata kalau apa yang kau lakukan itu memang sudah benar. Sontak perhatian Michael tertuju kepada tombak Logia yang kini sedang berbicara dengannya, mengatakan kalau dirinya akan membantu Michael untuk menegakkan keadilan, dan menghasut Michael untuk menghabisi Lucifer yang akan menghancurkan kesempurnaan dari alam surga. Di sisi lain, Lucifer kini berkata kepada Mother God kalau dirinya kembali ke sini hanya untuk mendengarkan suatu penjelasan, dan setelah itu dirinya akan kembali ke alam demon untuk menerima takdirnya. Namun tepat pada saat itu, kini Archangel dirasuki oleh keserakahan dari tombak Logia, yang mana membuatnya bertekad untuk menghabisi Lucifer di tempat. Namun tepat pada saat itu, sosok yang tertusuk tombak ternyata adalah Mother God. Di sini Mother God mencoba untuk melindungi Lucifer dari serangan tombak Logia. Sementara melihat Mother God melindungi Lucifer dan kenyataan kalau Mother God telah tertusuk dikarenakan dirinya, membuat Michael menjadi sangat terkejut karena dirinya tidak bermaksud melakukan hal itu. Namun dengan tersenyum, Mother God berkata kalau ini bukanlah kesalahan Michael, meminta Michael untuk pergi bersama Lucifer segera, dan Mother God kini mulai terjatuh. Dirinya menyadari kalau dirinya saat ini sedang tertusuk tombak yang telah ditanami kekuatan milik Demon God, dan hal itu membuatnya kini menjadi melemah. Yang mana melihatnya membuat Archangel Raphael menjadi sangat panik, melihat Mother God yang kini tidak pulih kembali, membuatnya bertindak untuk segera memanggil bantuan. Sementara Michael yang dipenuhi oleh rasa bersalah karena telah melukai Mother God, membuatnya semakin mudah dikendalikan oleh Logia, dan tiba-tiba saja Michael mengakhiri hidupnya sendiri di bawah pengaruh dari Logia, membuatnya kini tewas di tempat dan tidak ada yang bisa untuk mencegahnya. Kejadian cepat tersebut membuat Mother God dan Lucifer menjadi terkejut, dan Mother God sadar berkata kepada Lucifer kalau ini adalah perbuatan tombak itu, menjelaskan kalau tombak itu adalah wadah dari Demon God, jadi dia dapat masuk ke alam ini. Yang mana mendengarnya membuat Joshua kini merasa itu mustahil, berkata kalau tanpa adanya divine power dari keempat Archangel tidak ada siapapun yang dapat membuka portal menuju ke alam surga, mempertanyakan bagaimana hal ini dapat terjadi. Kini tiba-tiba tombak Logia mulai melayang, dan Lucifer mengetahui
kalau itu adalah suara dari Demon God. Di sini Demon God berterima kasih kepada Lucifer sebagai kawan baiknya yang telah melakukan tugas dengan sangat baik. Menjelaskan rencananya kalau dirinya awalnya hanya ingin memanfaatkan Lucifer untuk menangkap salah satu Archangel untuk dirinya. Tapi dirinya kini mendapatkan kekuatan yang lebih. Tepat pada saat itu, tubuh Mikael yang telah tertebas kini mulai dipenuhi oleh energi demonik dan lingkaran ritual sihir kini mulai muncul. Berkata kalau dirinya tidak sangka Mikael mudah dipengaruhi. Menyadari kalau Demon God ingin menggunakan Mikael sebagai wadah media untuk Demon God ke alam surga, membuat Raphael kini menjadi bergegas memerintahkan semua pasukan Angel untuk menghentikan ritual tersebut. Namun sayangnya hal itu tidak sempat dan sudah terlambat. Kini pancaran aura demonik yang begitu kuat langsung menekan seluruh angel yang mencoba untuk maju. Dan bahkan kekuatan itu dapat dengan mudah menekan Archangel tingkat tinggi. Tepat pada saat itu, kini Lucifer dengan marah mencoba menghentikan Demon God seorang diri. Berpikir kalau dirinya kini telah dikhianati. Berkata, jadi inilah alasanmu mengirimku ke alam surga. Menjawab itu Demon God berkata, kalau itu memanglah benar. Dan kau melakukan ini dengan lebih baik daripada yang kuduga. Tapi sekarang kau sudah tidak dibutuhkan lagi. Kini Lucifer menerjang tempat Demon God berada. Namun serangan dari tombak Lucifer dapat dengan mudah dihancurkan oleh Demon God. Dan tepat pada saat itu, serangan dari Demon God langsung dapat dengan mudah menembus tubuh Lucifer, membuatnya seketika kalah dalam sekejap. Kini Demon God berkata kepada Lucifer, kalau kau jangan lupa bahwa lawanmu ini adalah seorang dewa. Kini kekuatan Divine Power Lucifer mulai diserap oleh Demon God, yang mana membuat Lucifer kini berteriak begitu kesakitan. Namun tiba-tiba cahaya muncul mengganggu penyerapan tersebut, yaitu kekuatan dari Mother God. Di sini Mother God sekali lagi meminta maaf kepada Lucifer karena dirinya terpaksa melakukan ini karena inilah salah satunya cara untuk menghentikan Demon God. Menjelaskan kepada Lucifer kalau Lucifer terlahir dengan Divine Power dan juga Demonic Power, bukan karena tanpa alasan, karena itu adalah kekuatan yang sudah ditakdirkan. Meminta Lucifer untuk menyelesaikan takdir itu seorang diri dan segera menguasai Magic Spare Art untuk menjawab ini semua. Yang mana mengetahui kalau Lucifer akan dibawa pergi, membuat Demon God mencoba mengacaukan ritual tersebut. Namun karena kekuatan itu mutlak, dirinya hanya bisa menaruh sebuah kutukan. Berkata kalau tak peduli kemanapun kau lari, kutukan ini akan selalu mengikutimu. Dan pada akhirnya kau akan bertemu denganku lagi. Kini di dalam keheningan, Lucifer kini mulai melebur dan lenyap entah kemana. Dan dalam sebuah kandang kuda di bawah lentera malam, terdengar suara tangisan bayi berambut kehitaman dan sosok seorang ibu yang merasa senang karena melihat anaknya kini telah lahir. Berkata kalau anak ini adalah putra dari Duke Agnus, yaitu Joshua Sanders. Oke, itu dia penjelasan dari video kali ini, yang mana kini akhirnya kita tahu sebuah kebenaran dari apa yang telah terjadi. Yang mana awal cerita ini kenapa bisa terjadinya sebuah time loop kepada Joshua. Yang mana seperti yang sudah kalian tonton di season 1 sampai season ini, kita akhirnya tahu kalau Joshua merupakan malaikat yang diusir dari alam surga. Dan hal itu terus time loop entah di kehidupan selanjutnya karena dirinya terkena kutukan dari Demon God. Yang mana takdir pengkhianatan terus berulang kembali. Dan tugas Joshua yang diberikan oleh Mother God untuk menyelesaikan takdir dirinya sendiri, menyelesaikan teknik tombaknya, dan juga mengalahkan Demon God. Jadi itu dia penjelasan singkat dari video kali ini. Mohon maaf kalau uploadnya lama. Dan buat kalian yang mau bantu Jime, bisa kalian klik link yang ada di deskripsi supaya Jime bisa rajin untuk mengupload video-video seru berikutnya. Dan apa pendapat kalian? Apakah kalian ingin dilanjutkan cerita ini atau tidak? Silahkan kalian komen di kolom komentar. Oke, sampai jumpa lagi di next video berikutnya. Sehat selalu. See you. Bye-bye.